Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Kita Biar Tahu. Kali ini channel Kita Biar Tahu akan memberikan informasi tentang bagaimana caranya agar kita disegani dan dihormati oleh banyak orang. Bagaimana caranya? Berikut tip-tip agar kita disegani dan dihormati oleh banyak orang. Rasa segan, menghargai, atau respect merupakan perasaan yang mahal harganya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki standarnya masing-masing. Untuk respect, sesuatu yang dianggap sopan oleh outdoor belum tentu sama dengan anggapan Anda. Tapi setiap orang pasti ingin merasa dihargai, kan? Perasaan menghargai harus datang dari diri sendiri yang terlebih dahulu. Anda harus menghargai diri Anda sendiri, baru Anda tahu cara untuk menghargai orang lain. Yang perlu ditanamkan di pikiran kita adalah rasa respect. Bukan datang dari semal apa pakaian yang kita pakai, setinggi apa pendidikan yang kita tempuh, seberapa banyak bahasa yang dimengerti, atau seberapa cepat kita berlari. Harga alias rasa hormat datang ketika setiap orang saling menghargai. Jika Anda menghargai diri Anda sendiri, maka kehidupan Anda akan berjalan lancar. Lalu jika Anda menghargai orang lain, maka orang akan merasa segan pada Anda dan balas menghormati Anda. Berikut adalah cara agar kita disegani Yang pertama, komunikasi. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti sering mendengar kalimat seperti itu. Bahkan pepatah ini sering masuk dalam pelajaran bahasa di sekolah. Namun apakah Anda mendapatkan makna dari pepatah tersebut? Tak kenal maka tak sayang. Perangai seseorang tidak dapat diketahui secara pasti jika kita belum mengenalnya secara dekat. Tak jarang orang punya persepsi kurang tepat ketika baru pertama kali bertemu dengan orang lain. Anda bisa saja menyangka kalau seseorang dosen sangat pendiam, padahal kejadian sebenarnya ia hanya malu karena memulai tahun ajaran baru dengan kelas Anda. Lalu Anda mungkin menyangka kalau seseorang gadis dengan rok mini adalah orang yang easygoing dan urakan, padahal siapa tahu kalau ia aktif menjadi relawan ketika terjadi bencana alam. Jadi langkah yang pertama adalah don't judge. Lalu selanjutnya adalah komunikasi. Dengan berkomunikasi, kita dan orang lain akan jadi lebih mengenal sifat dan karakter masing-masing. Seringkali semua prejudice yang muncul ketika Anda dan orang itu baru pertama kali bertemu. Yang kedua,
Jujur. Jujur di sini bisa terbagi menjadi beberapa cabang. Pertama, jujur pada diri sendiri. Lalu tentu saja jujur pada orang lain. Anda harus menanamkan pada pemikiran Anda kalau berbohong merupakan perbuatan yang tidak mulia. Lalu Anda harus juga memegang teguh ucapan Anda. Jangan hari ini berkata A, besok berkata B. Tentu ada orang yang menyukai orang yang tentu tidak ada orang yang menyukai orang yang pelin-pelan dan tukang bohong. Yang ketiga, meminta maaf. Cara agar disegani orang yang selanjutnya adalah dengan meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Jangan pernah merasa malu atau gengsi untuk memohon maaf. Jika Anda termasuk orang yang shender, Anda bisa melakukan hal lain sebagai wujud maaf. Misalnya, jika Anda bertengkar dengan istri, bersihkanlah rumah untuk meringankan beban istri Anda. Lalu setelah mood istri dan mood Anda membaik, barulah mengobrol dan meminta maaf. Tapi ada yang perlu Anda perhatikan, jangan meminta maaf sembarangan. Jika Anda meminta maaf terus-menerus atas kesalahan yang bukan salah Anda, nantinya Anda malah dianggap lemah oleh orang lain. Ujung-ujungnya orang lain akan meremehkan dan bisa saja memanfaatkan Anda di masa depan. Hal-hal yang biasanya terjadi di dunia kantor, institusi, dan sekolah. Lalu jika Anda terlalu mudah untuk meminta maaf, tapi di kemudian hari melakukan kesalahan yang sama secara terus-menerus, lalu setelahnya Anda meminta maaf lagi, wah, itu sama saja dengan maaf yang kosong. Orang paling sebel dengan orang yang tidak serius dengan kata-kata maaf. Untuk itu, jika Anda telah meminta maaf, itu berarti Anda tahu kesalahan yang Anda buat, menyesal, dan tidak akan mengulanginya lagi. Keempat, dress well. Di atas autor memang mengatakan kalau pakaian mahal bukanlah cara agar disegani orang yang tepat, tapi berpakaian yang pantas merupakan caranya. Jika Anda bijaksana, Anda pasti tahu pakaian yang pantas untuk tempat, situasi, suasana, dan kepentingan yang akan Anda lakukan. Pakaian Anda tidak perlu bermerek dan mahal, tapi usahakan untuk berpakaian rapi dan bersih. Rapi sendiri bukan berarti hanya jas dan blazer saja. Maksudnya, jika Anda pakai baju, setrika terlebih dahulu, lalu sepatu juga usahakan selalu bersih. Jika kotor, cucilah dulu atau ganti dengan sepatu yang masih bersih. Tindakan kecil seperti ini berarti besar di masyarakat. Jika Anda well dressed, maka orang akan menganggap kalau Anda peduli pada kebersihan. Yang kelima, sikat gigi, keramas, mandi. Sikat gigi, keramas, dan mandi sepertinya itu merupakan kegiatan harian semua orang ya. Memang cara agar disegani orang selalu mulai dari hal-hal kecil seperti sikat gigi. Dengan tersenyum, orang lain akan mudah merasa nyaman
dengan Anda. Bahkan orang yang sedang bad mood pun bisa mendapatkan hari yang baik jika Anda memberikan senyuman pada mereka. Tapi apa jadinya kalau Anda tidak peduli pada kesehatan gigi Anda? Kalau gigi Anda kotor, ada sisa makanannya, apalagi sampai bau mulut, orang juga jadi malas berbicara dengan Anda, bukan? Jadi selain sikat gigi yang rutin, periksalah gigi Anda ke dokter. Selanjutnya, keramas. Mungkin di antara Anda ada yang malas keramas, merasa kalau sisiran dan pakai pomade saja sudah cukup. Lalu bagi wanita berjilbab, merasa kalau rambut Anda tertutup sehingga tidak perlu rajin keramas. Tapi aroma rambut yang terkena keringat atau sinar matahari dan tertutup oleh sesuatu, misalnya topi, jilbab, dan lain-lain, akan mengeluarkan aroma khas. Anda mungkin tidak bisa menciumnya, tapi orang di sekitar Anda bisa. Untuk itu, usahakan rutin mencuci rambut, paling tidak 2 hari sekali. Selain agar tercium harum, keramas juga dapat menjaga rambut Anda tetap indah dan sehat. Jadi tidak ada ruginya kan rajin keramas. Lalu selanjutnya adalah mandi. Hal ini merupakan pelengkap dari sikat gigi dan keramas. Intinya sih, Anda harus tampil bersih supaya mudah disegani orang. Yang keenam, beri contoh yang baik. Cara agar disegani orang yang selanjutnya adalah menjadi role model yang baik. Lakukanlah sesuatu yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Jika Anda ingin disegani, maka seganilah orang terlebih dahulu. Karma berlaku. Mungkin tidak akan langsung dirasakan, tapi besok, minggu depan, tahun depan, siapa yang tahu jika sesuatu yang dulu Anda anggap sepele berbalik pada Anda. Maka dari itu, jadilah si orang baik. Berikan kursi di kendaraan umum pada orang tua dan wanita hamil. Ajarkan teman yang tidak mengerti dalam pelajaran di sekolah atau kampus. Berikan tip pada pengantar bisa bermain dengan buah hati, membantu orang tua memasak atau mencuci. Hal-hal kecil seperti ini akan berakibat baik pada Anda sendiri. Yang ketujuh, jangan childish. Siapa sih di dunia ini yang suka dengan orang kekanak-kanakan? Jika kekanakan dalam hal positif seperti mudah bergaul, jujur, dan ceria sih tidak masalah. Tapi jika kekanakan dalam hal buruk seperti tidak mau mengalah, egois, dikit-dikit nangis, tukang mengadu, siapa juga yang mau berteman dengan orang seperti itu? Cara agar disegani orang yang selanjutnya adalah dengan bersikap dewasa. Orang-orang cenderung mengagumi orang yang dewasa daripada yang childish. Tentu saja, dewasa itu tidak diukur dari usia, tapi dari pengalaman, bagaimana cara melihat hidup, sikap, bijaksanaan, dan tutur kata. Yang kedelapan, jangan malas. Jangan pernah biarkan sifat malas hinggap di diri Anda. Buatlah to-do list, tentukan tujuan, siapkan barang-barang yang akan Anda gunakan. Kerjakan tugas, siapkan mental. Jangan pernah berkata nanti saja,
Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Yang ke-9, up to date. Up to date di sini bukan berarti Anda harus selalu update pakaian atau gadget, tapi Anda harus mengetahui ada kemajuan apa di sekitar Anda. Apa tema yang sering dibahas, seperti apa orang-orang di sekitar Anda bersikap. Jika orang-orang di sekitar kita interested pada olahraga, contohnya, setidaknya baca-baca sedikit tentang olahraga agar nyambung ketika ngobrol. Dengan ini, orang-orang akan menaruh respect pada Anda. Tip yang ke-10 atau yang terakhir, talks nice. Cara agar disegani orang yang terakhir ini adalah dengan memperhatikan tutur kata Anda. Selalu berbicara manis dan baik pada orang lain. Jangan membentak, jangan memarahi, jangan menggurui. Berkata manis di sini bukan berarti berbohong dengan memuji berlebihan, tapi jadilah orang baik yang selalu berkata baik. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih pada orang-orang lain setelah Anda mendapatkan bantuan. Misalnya, berterima kasih kepada kasir di minimarket, berterima kasih pada pegawai salon, berterima kasih pada bawahan di kantor Anda. Hal sekecil seperti ini juga dapat membuat Anda menjadi disegani. Informasi yang bisa kami sampaikan di channel Kita Biar Tahu. Sebenarnya masih banyak cara yang lain untuk mendapatkan respect dari orang lain, seperti menjadi orang yang optimis dan percaya diri, berhasil melakukan sesuatu, dan jangan menekan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.